Selamat hari Jumat saudaraku. Kita tiba di tanggal 1 Maret, bulan yang baru ya. Tahun 2024, hari pertama di bulan ini kita akan dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Kami bersyukur boleh tiba di bulan yang baru, di hari pertama, tanggal 1 Maret 2024, dalam kehendak Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau di hari ini, karena itu tuntunlah kami Tuhan dengan kehendak firman-Mu. Di dalam nama-Mu ya Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dari kitab Markus pasal 8 ayat yang ke-38. Firman Tuhan seperti ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian firman Tuhan. Tema di hari ini, jangan malu mengakui Yesus. Saudaraku, ada cerita legenda dari Sumatera Barat yang sangat terkenal. Cerita tentang Malin Kundang. Ya. Kisah ini tentang seorang anak miskin yang kemudian hari memutuskan diri merantau dan memperbaiki hidup. Harapannya kemudian menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang yang kaya setelah memperistrikan seorang anak bangsawan. Namun hal yang sangat disesalkan adalah ketika ia pulang ke kampungnya, melihat keadaan ibunya yang sudah tua dan lusuh, ia sama sekali tidak mau mengakui ibunya. Ia malu di hadapan istrinya. Akhirnya sikapnya itu berbuah petaka. Saat kembali berlayar, kapalnya diterpa ombak dan hancur, sehingga seluruh hasil kerja kerasnya bertahun-tahun habis dalam sekejap. Bahkan dikisahkan, Malin Kundang berubah menjadi batu karena sikap durhakanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus ingin murid-muridnya kelak dimuliakan. Karena itu dalam setiap pengajarannya, ia selalu menekankan hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar relasi mereka jangan terputus. Mereka harus menjaga identitas sebagai murid yang mengakui Yesus dengan iman dalam segala keadaan. Yesus berkata, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Yesus mau menyampaikan hal itu agar kesetiaan para murid jangan pernah berubah. Mengikut Yesus memang tidak mudah. Harus menyangkal diri, harus memikul salib dan menjadi taruhannya. Karena banyak kesempatan orang Yahudi selalu memprovokasi pemerintah Romawi waktu itu. Dan sewaktu-waktu itu menjadi ancaman bagi kehidupan beriman para murid serta pengikut-pengikutnya. Artinya, kesusahan dan penderitaan akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Karena itu mengakui Yesus tidak harus malu, sebab tidak mengakuinya dengan sungguh-sungguh adalah bukti ketidaksetiaan yang mengakibatkan hilangnya pengakuan anak Allah terhadap manusia yang tidak setia. Saudaraku, sangat disadari bahwa dewasa ini banyak orang Kristen yang tidak mau membuka identitas dirinya sebagai pengikut Kristus. Mungkin ada perasaan malu, atau mungkin takut, atau enggan untuk mengakui dan bersaksi tentang Yesus di hadapan orang-orang
apalagi kalau itu berbeda keyakinan, bahkan dengan mereka yang sama sekali tidak percaya dengan Yesus. Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepadanya, janganlah kita bersikap seperti itu. Karena ketika kita malu mengakui Yesus dan bersaksi tentang Dia, maka itu berarti kita telah menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus ingat kerelaan Yesus yang menanggung rasa malu, yang mau menderita sampai mati disalibkan oleh karena dosa-dosa kita. Yesus mau melakukan itu tanpa malu karena Dia mengasihi saya dan saudara. Untuk itu mari kita harus tetap bersyukur telah menjadi pengikut Yesus, sebab Ia mau kita semua beroleh selamat. Dengan demikian kita diajak berkomitmen pada pengakuan kita. Jangan berubah, walau dunia terus berubah. Iman kita tidak akan pernah berubah di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup ini. Engkau rela dipermalukan, Engkau rela menderita demi menyelamatkan kami. Karena itu sebagai orang yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar kami boleh menjaga identitas diri sebagai orang percaya yang senantiasa menyaksikan tentang Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama-Mu, ya Yesus, Juru Selamat. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, firman ini diberitakan dari Punca Gemim Sion Winangun. Semoga memberkati. Amin.